Selamat buka puasa. Tapi aku sangat khawatir, jangan-jangan golokmu itu sudah tidak berfungsi. Apa kau butuh obat kuat? Aku akan mencarikannya untukmu. Sialan lu. Sudah pulang sana, kau memang menyebalkan. Pembantuku Canduku, bab 11. Raf tampak begitu murung. Tak ada senyum dan tak ada kebahagiaan di wajahnya. Dia tampak masih menimbang dengan keputusannya untuk menikahi Zara. Sore ini dia berjanji untuk menikahi pelayannya itu. Keputusan gila yang dia ambil semata-mata tentu saja karena rasa kemanusiaannya. Apalagi Zara sampai nekat ingin mengakhiri kehidupannya gara-gara perbuatannya. Pernikahan ini adalah pernikahan rahasia, hanya dia saja dan Zara juga pengacaranya yang mengetahui. Pengacara yang dia percaya untuk mempersiapkan pernikahan siri yang akan diadakan sore ini. Seandainya keluarganya tahu, hal itu sudah pasti akan ditendang, terutama sang ayah. Namun dia tidak mempunyai pilihan lain. Dia sudah berjanji pada gadis itu walaupun ada rasa bersalah kepada istrinya yang masih terbaring koma. Apalagi hari ini Raf belum melihat wanita yang teramat dicintainya itu. Padahal rutinitasnya adalah mengajaknya berbicara, bercengkraman, atau sekedar berkeluh kesah dan melupakan segala perasaannya. Walaupun dia tahu itu mungkin hal yang sangat percuma dan buang-buang waktu. Namun Raf tidak pernah meninggalkan kebiasaannya itu yang biasa dia lakukan di pagi hari sebelum Ra pergi ke kantornya. Namun hari ini dia melewatkannya karena terlalu sibuk mengurusi Zara. Aduh, sial sekali. Mengapa harus berurusan dengan seorang pembantu? Sampai aku mengabaikanmu, Alunaku. Maaf, aku Aluna sayang. Aku akan pulang secepatnya. Sabar ya sayang, malam ini aku akan datang padamu. Sambil mengusap foto Aluna yang ada di mejanya. Hatinya sakit sekali. Andai saja Aluna sudah tersadar, dia pasti akan kecewa dengan apa yang dilakukannya saat ini. Pintu ruangannya terdengar diketuk pelan. Ternyata Tommy sang sekretaris datang menyerahkan beberapa laporan pekerjaan yang harus ditandatangani olehnya. Raf, tadi pagi aku ke mansionmu, tapi kalau tidak ada dan aku lihat pelayanmu yang cantik itu pun tidak ada. Tanyanya heran. Aku ada urusan di luar. Untuk apa kau menanyakan pelayan itu? Tanya Raf sambil memeriksa berkas-berkas yang diberikan Tommy. Tidak. Aku hanya bertanya saja. Kau kenapa tadi di ruangan meeting seperti tidak fokus? Apa yang kau pikirkan, Raf? Kau sedang banyak masalah? Tanya Tommy penasaran. Aku hanya sedikit pusing dengan permintaan orang tuaku. Aku harap kau sudah menanganinya. Kau sudah taklukkan gadis itu. Aku berikan dia untuk kau saja. Lebih baik kau segera menikah daripada kau main-main dengan sembarang wanita. Tanya Raf penasaran. Dia bukan tipeku. Aku tidak suka wanita menyebalkan seperti dia. Dia terus saja menanyakanmu. Sudahlah Raf, turuti saja keinginan orang tuamu. Raf hanya diam tidak menanggapi omongan sekretarisnya itu. Dia pura-pura tidak mendengarnya dan sepertinya keraguan untuk menikahi Zara. Sekarang sirna. Sepertinya itu adalah jalan satu-satunya untuk menentang keinginan sang ayah. Apalagi gadis yang ingin dijodohkan dengannya tampak belum menyerah. Menikahi Zara sepertinya memang jalan yang harus aku tempuh sekarang ini. Dia bisa dijadikan alat untuk mendapatkan keturunan seperti yang ayahnya inginkan, pikirnya, sembari tersenyum semirik. Hihihi. Sah. Zara tampak menangis haru mendengar para saksi mengucapkannya dengan lantang. Dia tak menyangka akan secepat ini menikah dan mempunyai seorang suami, seorang yang kemarin adalah majikannya namun sekarang dia adalah imamnya dan kini statusnya adalah seorang istri. Kemudian Raf menyematkan cincin di jari manis Zara sebagai simbol kalau dia sudah terikat dengan dirinya. Dengan khidmat Zara mencium tangan Raf sang suami dan dengan enggan Raf mencium kening Zara. Sekarang sudah berstatus menjadi istri sirinya. Keduanya sejenak berpandangan. Walau wajahnya terlihat sendu, tapi Zara terlihat cantik alami. Raf tidak memungkiri gadis di hadapannya itu memang berwajah sangat manis dan menarik. Apalagi tatapan matanya selalu membuat hatinya berdesir.
Bahkan sejak pertama kali dia melihatnya. Acara pernikahan itu tidak sampai 1 jam, penghulu dan wakil hakim yang tadi menikahkan mereka berdua pamit untuk pulang. Roy, sang pengacara, mengantarnya dan memberikan amplop serta bingkisan yang sudah disiapkan sebelumnya, disusul oleh temannya yang dia ajak untuk menjadi saksi pernikahan Raf. Selamat ya Raf, akhirnya malam-malammu kini tidak akan kesepian lagi dan tidak akan solo karir terus. Akan ada yang menghangatkan ranjangmu, bisik Roy sambil tergelak. Dia memang senang menggoda sahabatnya yang terlihat dingin dan berwajah garang itu. Seharusnya memang sudah dari dulu kau melakukan ini Raf. Aku lihat dia sangat cantik, masih sangat muda, benar-benar tipe wanita yang memang sangat kau suka. Cantik, tinggi, putih, dan sudah diam kau. Jangan banyak mengoceh, pulang sana. Kau sudah tidak dibutuhkan lagi, kau sangat menyebalkan. Hahaha. Baiklah, baiklah tuan muda, aku tidak akan mengganggumu. Aku tahu ini adalah malam pertamamu. Selamat menikmati malam hangatmu. Selamat buka puasa. Tapi aku sangat khawatir, jangan-jangan golokmu itu sudah tidak berfungsi. Apa kau butuh obat kuat? Aku akan mencarikannya untukmu sekarang. Godanya lagi sembari terkekeh, membuat Raf ikut tertawa. Hahaha, sialan lu. Sudah pulang sana, kau memang menyebalkan. Usirnya dan mendorong lelaki itu hingga pintu apartemennya, dan kini apartemennya terasa sepi. Hanya Raf dan Zara yang tersisa. Zara masih duduk di sofanya, tertunduk dengan malu-malu saat dia lihat Raf sedang menatapnya. Hei kau, ayo cepat ikut aku kembali ke rumahku, perintahnya dengan tatapan menyeramkan. Baik mas, ucap Zara menghampiri sang tuan muda yang berdiri di hadapannya. Raf mengernyit dan menatap nyalang. Apa kau bilang? Kau menyebutku apa tadi? Mas, ucap Zara sembari tersenyum manis ke arah suaminya. Kau ini memang gadis tidak tahu diri. Lancang kau memanggilku seperti itu. Apa kau lupa? Walau kau sudah kunikahi, tapi itu hanya sekedar status di hadapanku. Kau ini hanya seorang pembantu, pelayanku, dan hanya seorang budak. Jaga sikapmu, jangan kurang ajar dan jangan melebihi batas. Sentaknya dengan matanya yang melotot dan bertolak pinggang persis seperti pemeran antagonis di sinetron, membuat Zara bergidik ngeri. Maaf saya tuan muda, di kampung saya mereka memanggil suaminya dengan sebutan seperti itu. Maaf kalau saya lancang, lirinya dengan suara gemetar. Mereka memanggil dengan seperti itu karena mereka pasangan sungguhan. Berbeda denganmu, aku hanya terpaksa menikahimu, hanya Aluna yang berhak memanggilku seperti itu. Dia istriku, sedangkan kau ini siapa? Hanya istri sementara. Mungkin besok atau lusa aku akan menceraikanmu. Jadi jangan besar kepala. Selamanya kau akan memanggilku tuan muda. Dasar pembantu tidak tahu diri, hardiknya dengan lantang. Ayo cepat Aluna, sudah menungguku. Gara-gara kau, aku jadi menghabiskan istriku sendiri. Puas kau sekarang karena sudah menjebakku, sentaknya lagi. Tiara hanya diam tak membalas perkataannya. Kemudian Raf keluar dari apartemennya dan membanting pintu untuk dengan keras. Tiara terperanjat kaget di tengah isak tangisnya karena perkataan Raf yang begitu menusuk perasaannya. Dia bergegas mengokori langkah sang tuan muda yang berjalan begitu tergesa-gesa hingga tak sadar menabraknya. Maaf tuan, ucapnya, kemudian keduanya masuk ke dalam lift. Angkat kepalamu, jangan tertunduk terus seperti itu bila sedang berjalan, ucapnya sambil memegang dagunya. Namun tatapan Raf jatuh pada bibir seksi milik Zara yang begitu menggoda. Dia meraih tangkuknya, kemudian dicium Zara dengan beringas. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Tunggu episode selanjutnya, akan lebih asik lagi dan akan kami share di channel ini. Thank you.